Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada segenap jamaah rutin istighosah di Pondok Pesantren Al-Maksumiyah, semoga selalu dalam lindungan Allah serta semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah sehingga selalu dapat senantiasa melaksanakan ibadah dan segala berbuat kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan rutin yaitu istighosah di Mushola Al-Maksumiyah ini. Semoga dengan rutinnya acara istighosah ini dapat menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang segala ilmu untuk menjalani kehidupan. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Langsung saja di sini, berhubung di bulan puasa, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan puasa. Nah, sebenarnya kita puasa itu disuruh siapa sih? Dalil apa yang membuat kita harus melaksanakan puasa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah yang kurang lebih isi dari ayat tersebut merupakan perintah supaya kita semua sebagai umat Islam yang beriman untuk apa? Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, nanti kewajiban puasa ini sebenarnya diwajibkan bagi siapa saja? Apakah semua orang nanti wajib puasa? Wong Kristen puasa, wong Hindu puasa, Islam puasa atau tidak? Ternyata di ayat tadi dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu adalah orang yang meyakini bahwa Tuhan yang benar itu hanya Allah. Dan yang menjadi utusan menjadi utusan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ya salah ngomong tadi. Yang diutus itu banyak. Cuman yang menjadi penyempurna adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita tahu puasa itu wajibnya untuk orang yang beriman. Lah, nanti apakah semua orang beriman itu terkena kewajiban puasa? Ternyata tidak. Orang-orang beriman semuanya tidak wajib puasa. Yang kena wajib puasa adalah orang yang sudah mukallaf. Napa niku mukallaf? Mukallaf itu ada 3 kriteria. Yang pertama, Islam. Jelas orang yang mukallaf itu harus Islam. Yang kedua, berakal. Kalau pengen nggak wajib puasa, silahkan hilangkan akal sampean. Kalau mau nggak puasa nggak apa-apa, hilangkan akalnya. Nanti nggak wajib puasa di bulan Ramadan. Terus yang ketiga, balik, sudah berusia balik. Usia balik itu kalau pakai umur, nanti kalau sudah mencapai umur 15 tahun itu sudah mencapai usia balik. Nanti kalau umur 15 tahun itu sudah wajib puasa. Nah, kalau perempuan, khusus untuk perempuan itu kalau minimal sudah mengalami haid, meskipun usianya belum 15 tahun, kalau seorang perempuan sudah mengalami haid nanti sudah dikatakan usia balik. Sehingga kalau dia sudah Islam, sudah balik, sudah berumur 15 tahun atau wanita tadi sudah haid,
maka sudah berkewajiban puasa. Nah, itu tadi syarat daripada seseorang wajib untuk puasa, yaitu sudah mukallaf, Islam, berakal, dan sudah balik. Nah, nanti kalau anak-anak kecil, misalkan anak kecil yang baru umur 7 tahun, 8 tahun, kelas 1 SD, 2 SD atau 3, kan itu belum sampai usia balik. Itu kalau disuruh puasa gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Tujuannya untuk melatih anak-anak supaya terbiasa, nanti pas gede supaya tidak kaget. Karena kalau biasa setiap hari makan siang, sarapan, sore jajan, sekolah jajan, ternyata pas umur 15 pas gede dikon puasa kaget, loh jebule nek wajib puasa toh. Kok kayak untuk makan siang-siang, nggak boleh makan, nggak boleh sarapan. Nanti dia kaget, khawatirnya nanti, wah nek ngene mending aku gak usah Islam lo kejam, masuk awan-awan gak untuk makan. Nah, barangkali nanti terjadi yang seperti itu. Maka dari itu dilatih sejak kecil supaya terbiasa dengan ajaran Islam. Nah, terus tentang puasa lagi, sebenarnya Allah Ta'ala itu dalam membuat hukum atau membuat kebijakan, ketetapan untuk manusia, itu semuanya mengandung hikmah atau mengandung pelajaran yang dapat kita ambil manfaatnya. Di antara yang kecil misalkan ya, di luar puasa ini misalkan Allah Ta'ala itu menciptakan laler. Coba gunanya laler ini nggak apa coba? Laler kan secara sekilas kita delok laler, kita lihat laler itu kan kotor, makan yang tempat kotor, di tempat kotoran. Kalau kita lihat sekilas, laler itu tidak punya manfaat sama sekali. Tapi ternyata di luar sana dengan banyaknya laler, lalu ada orang yang berinovasi menciptakan lem laler kayak kertas nasi kayak gitu. Nah, dengan diciptakannya itu otomatis terciptalah lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ternyata belum bekerja. Otomatis dengan adanya laler tadi ternyata dapat kita ambil hikmah bahwa Allah Ta'ala menciptakan laler pun ada manfaat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sengasalnya kayak kerjaan apa gawe lem, membuat lem laler, jadi ada yang membuat lem laler. Sengasalnya pengangguran berjumlah sekian berkurang lah karena ada pabrik tadi. Itu di luar puasa. Nah, untuk dalam puasa sendiri banyak ulama yang menjelaskan hikmah-hikmah dalam puasa. Di antaranya dalam kitab Risalah Fisyam Fima Yanfa' 'alal Awam itu dijelaskan kurang lebih ada 7 hikmah puasa yang berkaitan dengan syariat dan berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, fi shaumi ta'lam muraqabatallahi ta'ala wal haya'i minhu. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaimun taraktahu lillahi ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya, saat puasa engkau akan belajar muraqabah, mendekatkan diri dan malu kepada Allah. Karena ketika engkau ingin sesuatu sedangkan kau berpuasa, maka kamu akan meninggalkannya lillahi ta'ala. Yang pertama, hikmah yang pertama ketika kita berpuasa yaitu kita menjadi muraqabah, merasa malu dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Niki sebenarnya biasa terjadi. Biasanya nek mboten puasa ngapusi ketake mboten dosa biasanya. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi nek bulan puasa misalkan apa yang ngapusi, kok wedi enak omongan, ayo kowe mau ngapusi yo, puasa-puasa kantuk ngapusi lho. Padahal puasa gak puasa ngapusi padha wae dosa. Tapi kenapa kalau puasa itu jadi lebih ditakut, yaitu tadi karena dengan berpuasa kita merasa lebih diawasi oleh Allah, merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tadi di antara hikmah yang pertama dari berpuasa. Padahal ketika misalkan kita bayangkan saja coba kalau kita itu berada dalam posisi seperti dalam bulan puasa setiap hari tanpa harus di bulan puasa, maksudnya kita selalu merasa diawasi oleh Allah terus, sadar terus. Insya Allah, misalnya tidak akan orang yang melakukan perbuatan dosa sekecil apapun di dunia ini, karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Tapi kenapa harus apa yang perasaan demikian itu hanya ada di bulan puasa? Gini, seseorang kan kalau pertama misalkan orang jatuh cinta ya, dalam pertemuan pertama pasti akan sangat berbunga-bunga, terus apa ngoten? Terus kan. Nah, lama-kelamaan pasti akan timbul suatu rasa yang namanya rasa bosan. Meskipun awalnya senang, suwe-suwe pasti bosan. Begitu juga ketika contoh lain contoh
ada anak nonton film kartun baru atau biasanya anak kecil itu suka dengan hal baru apapun itu, enek mainan baru minta beli, tapi pasti suatu saat nanti anak itu akan bosan dengan mainan tadi dan minta mainan yang baru. Itu sudah manusiawi, akan tertarik dengan hal yang baru dan kemudian lama-kelamaan akan menjadi bosan. Kita kembali ke pembahasan yang bulan Ramadan tadi. Kalau kita selalu diberi rasa takut, diberi rasa malu kepada Allah di selain bulan Ramadan, nanti kemungkinan kita akan bosan dengan rasa malu itu, malah sama sekali kita tidak punya rasa malu. Jadi ada apa? Itulah tadi juga hikmahnya tadi, kenapa rasa malu itu mungkin hanya diberikan di bulan Ramadan supaya kita tidak bosan dengan rasa malu itu dan kita bisa istiqomah punya rasa malu walaupun cuma di bulan Ramadan. Jadi setidaknya kita pernah punya rasa malu kepada Allah walaupun cuma di bulan Ramadan, daripada kita tidak punya rasa malu sama sekali. Itu diantaranya kenapa? Loh, jare nenek duwe rasa malu terus engko gak bakal maksiat. Ngopo gak diberikan rasa malu terus? Nanti bosen malah maksiat terus piye? Itu hikmah yang pertama. Terus hikmah yang kedua, ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdihi. Hikmah puasa yang kedua, kamu akan benar-benar mengetahui dan merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu tidak akan diketahui dan diakui keberadaannya kecuali jika sudah kehilangan sesuatu tersebut. Gini, berarti hikmah yang kedua, kurang lebih harus ngaten. Kita benar-benar tahu nikmat Allah setelah kita kehilangannya. Contoh, kita pagi-pagi kalau bulan yang lain puasa kita biasa sarapan, siang hari biasa makan siang. Bener apa Mas? Bener. Nah, setelah kita bulan puasa, kita kehilangan dua nikmat tadi, nikmat sarapan dan nikmat makan siang. Kira-kira sampean saru gitu. Kira-kira kita kalau biasa sarapan terus nggak sarapan, kira-kira kangen nggak sama sarapan? Biasanya esok sarapan ya. Terus siang-siang biasa berjumatan masak sayur asem atau sayur sop pakai sambal terasi kan seger kan. Tapi di bulan puasa itu semua tidak ada. Pas selain bulan puasa, apakah kita merasakan nikmat itu? Sarapan ya biasa, makan siang biasa. Setelah kita puasa, kita kehilangan tadi dua-duanya tadi, sarapan hilang, makan siang hilang, kita baru sadar bahwa, wih enak ya sarapan, wih iya enak ya iso makan siang. Nah itu tadi. Setelah kita kehilangannya, baru kita bisa benar-benar merasakan bahwa itu benar-benar nikmat. Contoh di luar puasa nih, kalau kita masih sehat, kita kan sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah ya. Amin. Nah, dalam keadaan sehat, apakah kita merasakan kesehatan itu? Biasa toh kan, kita tidak merasakan kesehatan itu. Tapi nanti setelah kita sakit, baru kita sadar bahwa sehat itu merupakan nikmat yang sangat dahsyat. Pas sakit baru, ya Allah, coba aku sehat, bisa manen, bisa kerja, bisa masak keluarganya dan lain-lain. Kita benar-benar, walhasil tadi, kita benar-benar bisa merasakan nikmat kalau kita sudah kehilangannya. Jadi antara hikmah puasa yang kedua. Kalau di bulan puasa tadi, kita yang biasa makan siang, biasa sarapan, biasa apa, ternyata hilang, kita baru sadar kalau itu nikmat gitu. Itu di antara hikmah yang kedua. Terus yang ketiga, annal insana idza shoma zaqa mararatal ju'i hasala indahu atfa wa rahmatan 'alal fuqara'i wal masakini. Yang ketiga, akan merasakan belas kasih pada fakir miskin. Alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi ar-ramaku li faqdi waradihi annay li faqdi warada anna Yusuf alaihi salam kana la ya'kul wala yatanawala ta'aman illa idza ishtadda alaihi al-ju' li ajli ayyatadhakkara al-ba'is al-fuqara wal muhtaj al-muhtar. Yang ketiga, merasakan belas kasih pada fakir miskin. Disebutkan dalam kitab ini bahwa Nabi Yusuf alaihi salam, beliau niku mboten dahar kecuali sudah sangat lapar. Nabi Yusuf alaihi salam
Nabi Yusuf itu padahal kehidupannya kehidupan mewah, kehidupan raja Mesir. Yang mana waktu itu Nabi Yusuf kan diasuh oleh apa jenenge? Perdana Menteri atau apa itu yang di Mesir, yang walhasil kehidupannya otomatis kehidupan kerajaan. Tapi dengan keadaan yang demikian itu Nabi Yusuf tidak semena-mena bermegah-megahan, pengen mangan apa langsung ambil, pengen dahar apa langsung ambil, tidak. Nabi Yusuf alaihissalam itu kalau makan itu nunggu benar-benar sangat lapar. Kenapa? Karena untuk mengingat keadaan orang yang kurang mampu. Kan kalau dengan mengingat keadaan orang yang kurang mampu, otomatis kita menjadi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Meskipun apa yang jangan pernah kita merasa bahwa ya Allah, mosok lah aku cuma karo tempe. Tapi berpikirlah, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih memberi saya nikmat makan. Karena di luar sana banyak orang yang ternyata tidak mampu atau tidak bisa untuk makan. Diriwayatkan juga Luqman Al-Hakim ini merupakan orang soleh yang kalau nggak salah ini satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran selain Nabi tapi dikisahkan dalam Al-Quran, terdapat di surah Luqman itu di Al-Quran. Di situ Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, ketika perutmu terisi penuh dengan makanan, maka pikiran akan mudah tidur. Nah, di sini kalau puasa kan otomatis kita mengurangi makan. Dengan mengurangi makan berarti kita otomatis perutnya akan kosong. Ternyata ada hikmahnya. Karena tadi kata Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, wahai anakku, ketika perutmu terisi penuh dengan makanan, maka pikiran akan tertidur. Wong nek wetenge kebek, wetenge kekenyangan, biasanya malas sampai lapo-lapo. Bener apa mboten? Nggih. Bar buka nek keluarga biasanya sampai salat males. Ngantuk kan. Apa meneh kon mikir, kon gerak wae wis males, apa meneh kon mikir bar buka misalkan wis keluarga terus tekoki coba perkalian apa-apa kayak misalkan bar buka, anake tekok, Pak aku nek mau NPR, Bu aku nek mau NPR. Lah kok sik tole kayak bar mangan kok tekoki. Itu bukti nyata bahwa kalau kita kekenyangan, pikiran kita itu tertidur, istirahatlah. Terus selain pikiran akan tertidur, mulut tidak bisa berkata-kata. Biasanya nek bar buka keluarga biasanya malas ngomong, pokoknya pengennya wis gletak wis ngono. Biasanya ngobrol lah ya supaya malas karena itu tadi pengaruh dari perut yang penuh. Terus anggota badan berat untuk beribadah. Ini yang paling umum terjadi. Nek keluarkan kekenyangan mesti nggo salat males, nggo liyane males. Salat wae sing paling wajib males sama liyane. Maca Quran apa meneh bar buka katanya maca Quran iki berat, sangat berat. Salat wae lho abot apa meneh maca Quran kan. Nah, terus sebagian pakar dokter ada yang berkata melakukan penelitian, kemudian mereka mengungkapkan bahwa tentang puasa ya, obat yang tidak ada efek sampingnya itu jangan makan sampai merasa lapar. Obat yang tidak ada efek sampingnya itu jangan makan kecuali benar-benar lapar. Gini, berarti sebenarnya awal mula penyakit itu semuanya berasal dari lambung. Kalau lambung sudah sakit biasanya nanti menjalar. Biasanya kan pertama mah nek diterus nek pengen lanjut langsung mawon barmah langsung ke nek barmah kena pola makannya silahkan terserah mboten usah dijaga mboten apa-apa paling mangke liver. Nek ampun liver teruskan mboten apa-apa makame pedes terus paling mangke lanjutnya ke tipes. Nek tipes lanjutnya mboten apa-apa paling pindah ke alam. Itu sumber awal penyakit itu segalanya dari lambung. Makanya kalau kita sudah bisa menjaga lambung, insya Allah yang lain itu sehat. Terus biasanya kan melanjutkan perkataan dokter tadi ya, obat yang tidak ada efek sampingnya itu jangan makan sampai merasa lapar. Karena kalau kita perutnya benar-benar kosong, otomatis kan tubuh itu kan netral. Berbeda kalau yang banyak yang masuk, misalkan ayam goreng masuk, sate masuk, bakso masuk, otomatis tubuh kita akan
selalu memproses makanan-makanan tadi. Belum tadi apa kayak menyaring ini nutrisinya benar apa. Lambung itu sebenarnya kan sebelum makanan sebelum sampai ke lambung kan itu diproses dulu kan. Disaring. Ini nanti ke sini, ada yang jadi energi, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi walhasil kalau terlalu banyak makanan yang masuk otomatis kerjanya lebih berat. Kalau kerja lebih berat biasanya akan oleng gitu loh. Apalagi kalau makan yang masuk itu tidak teratur. Kayak contoh mesin apa ya? Mesin penggiling daging misalkan. Ketika daging yang digiling itu sesuai porsinya, otomatis mesin akan berjalan dengan normal dan tidak rusak kan. Tapi misalkan mesin gilingan daging kapasitasnya itu 5 kilo, tapi diberi daging 10 kilo lebih, kira-kira rusak mboten mesin? Akan rusak. Begitu juga dengan tubuh. Kalau kelebihan gilingan kasarnya ngomong, kalau kelebihan muatan ya juga nanti akan mengalami kerusakan. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, anna kata jidul hukama wal falasifa wa ahlil ibadah fi jami'il milal karena hal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'a ibadatin habasu al-batna anil iktsari min al-Qur'an hatta takuna lahum al-qudrah fi ta'diyati ma yuridu. Yang keempat, dengan kita berpuasa itu bisa menjadikan kita lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena begini, kita menemukan orang-orang bijak, kata pengarang kitab ini, filosof dan ahli ibadah. Jika mereka ingin menulis tentang ilmu atau melakukan ibadah, mereka mengunci perut mereka dari makan terlalu banyak, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjadi lebih produktif dari biasanya, entah itu ibadah, entah itu menulis, entah itu kerja yang lain, itu kita harus menjaga supaya perut kita itu tidak terlalu kenyang. Ini lepas dari puasa ya. Kan kok misalkan saya ngomongin nek poso lebih produktif, jadi tukang muat yoga aku loh poso jadi lemes. Bukan gitu maksudnya. Ya dinisbatkan ke kalau kita bicara ke tukang muat atau ke tukang yang kerjaannya berat, berarti porsinya pokoknya jangan sampai terlalu berlebihan. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Kalau kita cuma sekedar kerjaannya cuma santri, kerjaannya cuma ngaji, hafalan, paling nulis apa-apa, itu kalau berpuasa itu lebih baik. Karena apa? Kalau orang perutnya kosong itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, keadaan paling baik untuk menghafal bagi anak itu ketika perutnya sedang kosong. Makanya bagi santri itu sangat dianjurkan puasa Senin Kamis. Puasa sunnah itu sangat dianjurkan. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab hafalan itu mudah masuk, seorang anak itu mudah menghafal itu diantaranya perut itu dalam keadaan kosong. Jadi jangan misalkan ngomong wis liburan kan, tapi ada tuntutan hafalan, jangan dibiarkan anaknya itu jajan sakarepe dhewe. Sedangkan ada tuntutan hafalan ya, kalau nggak ada tuntutan hafalan ya terserah kebijakan orang tua masing-masing lah. Kalau ada tuntutan hafalan atau tuntutan hafalan, tuntutan dari apa ujian misalkan banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan, matematika, sains, IPA, itu usahakan hafalan dalam keadaan perut yang kosong. Karena kalau perut kosong itu biasanya pikiran itu bisa lebih fokus. Beda kalau perutnya itu kekenyangan, nggak fokus, biasanya males, mau ngapa-ngapain males, mau ngantuk lah dan lain-lain itu. Itu kalau perutnya terlalu kenyang. Jadi kurang lebih itulah tadi. Oh iya, tambah satu lagi hikmah berpuasa diantaranya qad ajma'al atibba fi hadzal 'asr ala anna shaum min anja'il adwiyah lima yusabu bi maradis sukar wa kadzalika maradus sil wasaraton wal jildi wad dimli alladhi fasha fi biladil kufri wa dhahaba sohbatahu katsir. Para dokter di masa kini itu bersepakat bahwa puasa adalah salah satu obat paling mujarab bagi penderita diabetes, TBC, kanker, juga penyakit kulit dan bisul yang tersebar di negeri-negeri kafir dan memakan banyak korban. Ini kadang kan kalau orang yang sudah sakitnya kronis mau operasi itu kan oleh dokter dianjurkan untuk berpuasa, maksudnya tidak mengkonsumsi apa-apa kan,
pernah punya pengalaman di rumah sakit, insya Allah ngerti lah bahwa kalau mau operasi itu tubuhnya tidak boleh mengkonsumsi apa-apa. Itu bukti bahwa dengan berpuasa itu bisa menetralkan tubuh, bisa menjadikan tubuh lebih sehat. Itu kurang lebih tadi hikmah-hikmah yang yang dapat kita ambil ketika kita berpuasa. Di antaranya tadi kita lebih merasa diawasi Allah, kita menjadi lebih sehat karena pola makan tentunya lebih terjaga, terus kita bisa lebih menyadari dan menyukuri nikmat Allah yang kita sadari kalau sudah hilang tadi. Itu tadi kurang lebihnya hikmah-hikmah dari puasa ya. Semoga itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat kita ambil manfaatnya, dan barangkali ada yang salah ucapan mohon koreksinya karena kita di sini keadaannya sama-sama sedang belajar. Semoga dapat bermanfaat. Terus kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi